Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi pada Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja atau Binapenta Kementerian Ketenagakerjaan RI pada Kamis malam tadi. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Pemirsa, KPK menetapkan Kepala Bea Cukai Makassar Adi Prabowo sebagai tersangka penerima gratifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Repanda Fitra Inanta, peserta Latsar CPNS golongan 3 tahun 2025, angkatan 21 pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang. Pada kesempatan ini, saya akan mengangkat isu kebangsaan, yaitu gratifikasi. Gratifikasi adalah salah satu jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 12B dan 12C Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada tahun 2001. Gratifikasi didefinisikan dalam berbagai bentuk pemberian terhadap pihak atau orang dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu yang meliputi pemberian uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Nah, karena arti gratifikasi itu sendiri pada dasarnya adalah pemberian atau hadiah, jadi ada batasan yang mana jenis pemberian yang boleh dan mana yang dilarang. Contoh gratifikasi yang diperbolehkan antara lain: 1. Pemberian dalam keluarga sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan. 2. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi. 3. Manfaat dari koperasi atau organisasi sejenis yang berlaku umum. 4. Perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti workshop, pelatihan, dan kegiatan sejenis yang berlaku umum. 5. Hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan yang berlaku umum. 6. Penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan terakhir, pemberian lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan gratifikasi yang dilarang salah satunya adalah tanda terima kasih pihak ketiga yang terpilih atau telah selesai melakukan pekerjaan. Dalam sehari-hari, kita sering sulit membedakan antara gratifikasi, suap, dan pemerasan. Pada gratifikasi, terdapat pemberian atau penerimaan berhubungan dengan jabatan, bersifat tanam budi, dan tidak membutuhkan kesepakatan. Contohnya adalah pengusaha memberikan hadiah voucher belanja kepada PNS karena merasa terbantu dalam pengurusan perizinan. Pada kasus suap, terjadi karena adanya kesepakatan. Biasanya dilakukan secara rahasia dan tertutup. Contohnya adalah pengusaha yang menyuap pejabat pemerintah untuk mendapatkan proyek. Sedangkan pada kasus pemerasan terjadi karena adanya permintaan sepihak dari penerima, bersifat memaksa dan penyalahgunaan kuasa. Contohnya pejabat yang memaksa calon peserta tender untuk memberikan sejumlah uang dengan ancaman akan memundurkan calon peserta tersebut jika tidak memenuhinya. Gratifikasi seperti yang dijelaskan tadi membawa dampak negatif bagi instansi seperti menurunnya kepercayaan publik, kualitas pelayanan, persaingan yang tidak sehat, hingga mengakibatkan tingginya biaya operasional. Buat kita yang bekerja di instansi pemerintahan, mengendalikan praktik gratifikasi menjadi bentuk tanggung jawab kita untuk membangun lingkungan yang berintegritas. Dampak lain dari gratifikasi adalah masyarakat akan terkena dampak buruk seperti fasilitas publik yang dibangun tidak berasal dari proses tender yang transparan dan bisa merugikan masyarakat banyak. Selain itu, dari sektor ekonomi, gratifikasi menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat. Para pelaku usaha akan berada di kompetisi bisnis yang tidak adil akibat adanya pihak-pihak yang diutamakan karena memberi gratifikasi. Dan titik akhir dari semua itu adalah terjadinya korupsi yang akan mengganggu stabilitas ekonomi makro. Para pemodal akan ragu untuk berinvestasi, pendapatan negara akan berkurang karena target pajak tidak tercapai. Gratifikasi dapat menjadi pintu masuk korupsi yang merusak kehidupan bernegara. Untuk itu, sudah saatnya kita mulai berbenah, tidak memberi gratifikasi dan menerima gratifikasi agar dampak buruk tidak terjadi. Terima kasih yang datang dari hati, nggak perlu gratifikasi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya Repanda Fitra Inanta, mohon izin pamit undur diri. Salam Adiaksa.